Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam satu majelis yang kita mohon agar majelis ini mendapatkan barokah dari Allah SWT dan kita senantiasa dinaungi oleh rahmat Allah. Ada satu hal yang ingin diluruskan dari Ustadz Abu Islah. Saya bukan termasuk as-sabiqunal awwalun, apalagi minal muhajirin wal ansor. Ya, umur saya memang sudah cukup mendekati garis akhir ya, karena sudah kepala 63 tahun kurang lebih umur saya. Tapi saya dari generasi yang sudah selisihnya 14 abad ya, dengan generasi as-sabiqunal awwalun. Jadi kita sama-sama belajar memahami Islam dan berusaha untuk menyampaikan apa yang sudah kita fahami. Itu jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa di dalam majelis ini, dan tema yang ada di hadapan kita adalah mulia dengan manhaj salaf. Itu adalah karya ilmiah dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kenal ya? Kalau nggak kenal kebangetan ini. Jadi untuk bisa lebih detail membaca tentang mulia dengan manhaj salaf itu bisa dibaca di buku beliau yang judulnya adalah yang menjadi tema kajian kita. Meskipun mungkin sistematika atau yang akan saya sampaikan itu tidak mengikuti sistematika yang ada dalam buku yang beliau tulis, tapi insya Allah tidak akan jauh berbeda, apalagi dalam suasana yang singkat seperti ini. Kalau buku beliau dibaca dan dikaji, maka akan butuh waktu yang lama. Prinsipnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang mulia, dan itu dengan manhaj salaf. Kenapa kok mulia dengan manhaj salaf? Apa manhaj salaf? Ya karena manhaj salaf itu sendiri seperti yang dikatakan oleh para ulama itu kasafinatin Nuh, seperti kapalnya Nabi Nuh.
tentu kita semuanya sudah paham tentang bagaimana kapal Nabi Nuh dan apa peranannya. Itu adalah sesuatu yang kapal itu benda makhluk, tetapi itu atas dasar perintah dari Allah. Kita semuanya sudah tahu tentang cerita kapal Nabi Nuh. Siapa yang naik di atas kapal Nabi Nuh itu maka dia akan selamat. Lah itu manhaj salaf itu seperti kapal Nabi Nuh. Siapa yang menempuh manhaj salaf ini maka dia akan selamat dalam beragama. Siapa yang tidak mau ya dia akan binasa. Makanya kita perlu berpegang pada manhaj salaf atau manhaj as-salafus salih. Karena manhaj ini adalah manhaj yang selamat. Manhaj ini adalah manhaj yang bersih. Yang apabila orang memahami Islam berdasarkan manhaj salaf ini, maka dia akan faham Islam yang sebenarnya. Maka manhaj salaf itu sebenarnya adalah Islam itu sendiri. Manhaj salaf itu adalah Islam itu sendiri. Apa makna daripada manhaj salaf? Pertama-tama kita perlu memahami apa arti daripada manhaj. Manhaj itu mungkin sebagian orang ada yang tidak paham. Saya pernah dengar ada seseorang yang mengatakan bahwa manhaj itu adalah strategi. Bukan, manhaj itu bukan strategi. Dikiranya manhaj itu sama dengan strategi. Kalau dalam bahasa Arab, di antara makna yang terpenting dari manhaj adalah at-tariq alladhi yaslukuhu as-salik fi sayrihi. Jalan yang ditempuh oleh seseorang ketika dia melakukan sebuah perjalanan. Jadi jalan yang ditempuh oleh seseorang ketika dia menempuh satu perjalanan. Secara ringkas, maka pengertian manhaj artinya adalah jalan yang terang. Karena ketika seseorang ingin sedang menempuh suatu perjalanan menuju ke suatu tempat, itu jalan yang harus ditempuh harus jelas. Maka manhaj itu adalah jalan yang jelas, terang dan lurus. Tidak muter-muter yang ujung-ujungnya tidak sampai ke tujuan ataupun sampai ke tujuan tetapi dengan keblasuk-blasuk terlebih dahulu. Lah ini manhaj secara bahasa pengertian gampangnya adalah jalan yang jelas, terang dan lurus. Itu adalah manhaj. Bisa diartikan dalam pengertian hissi. Hissi itu artinya diartikan sebagai sebuah jalan yang bentuknya fisik, jalan yang sesungguhnya. Jalan yang sesungguhnya. Atau jalan yang berbentuk maknawi. Seperti manhaj salaf. Itu adalah jalan dalam pengertian yang maknawi. Islam itu adalah jalan yang maknanya adalah maknawi. Kalau jalan yang kita tempuh dari sini ke pasar itu namanya jalan hissi. Jalan yang bentuknya fisik. Nah itu semuanya bisa disebut dengan istilah manhaj secara bahasa. Tetapi yang kita inginkan dengan istilah manhaj dan ketika kita menyebut manhaj secara mutlak, maka pengertiannya adalah manhaj dalam pengertian syar'i. Manhaj dalam pengertian syar'i. Itu seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48, Allah berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja
masing-masing kami buatkan di antara kalian syir'ah dan minhaj. Maksudnya adalah kami jadikan bagi masing-masing di antara kalian jalan dan sunnahnya sendiri-sendiri. Masing-masing umat dibuatkan jalan dan dibuatkan syariat serta sunnahnya sendiri-sendiri yang harus mereka tempuh. Itu pengertian ringkasnya secara syar'i adalah demikian. Jalan, syariat, sunnah yang kami buatkan bagi masing-masing umat di antara kalian yang harus kalian tempuh. Artinya jalan syar'i yang harus kalian tempuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah sahihah, Rasulullah SAW bersabda, "Takunun nubuwatu fiikum ma sya'allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa'a ay yarfa'aha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, fatakunu ma sya'allah an takun." Akan ada zaman kenabian di tengah-tengah kalian dan itu sudah berlalu. Masya Allah itu terjadi. Kemudian Allah menghilangkan zaman kenabian ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk Allah hilangkan. Sekarang sudah tidak ada zaman kenabian itu. Artinya nabi-nabi sudah tidak ada. Nabi yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah itu ada zaman khilafah yang sesuai dengan minhajun nubuwah, dengan pola dan cara kenabian. Dan itu terjadi sebagaimana Allah kehendaki, kemudian Allah hilangkannya. Maksudnya bahwa sesudah zaman kenabian itu ada zaman khulafa, zaman para khalifah yang mereka menempuh di dalam beragama dan di dalam mengatur umat sebagaimana yang ditempuh oleh Nabi SAW. Jadi zaman khilafah ini adalah zaman di mana mereka menjalankan manhaj atau jalan sesuai dengan apa yang ditempuh oleh Nabi SAW dalam beragama, dalam mengatur kehidupan muamalah di antara sesama manusia. Jadi manhaj dalam pengertian syar'i itu tetap ada kaitannya dengan manhaj dalam pengertian bahasa. Pengertian bahasa kan jalan, pengertian syariatnya juga jalan, tapi jalan syariat. Jalan yang ditempuh, diajarkan oleh Nabi dan difahami serta dilakukan oleh para khulafaur rasyidin, diikuti kemudian oleh orang-orang yang sesudahnya. Jadi kalau kita sebut manhaj salaf, berarti adalah sekumpulan daripada pedoman, kaidah-kaidah umum, dan prinsip-prinsip yang kesemuanya didasarkan kepada Alkitab dan Sunnah. Sekali lagi, manhaj salaf, kalau kita sebut manhaj salaf, berarti sekumpulan daripada kaidah, sekumpulan pedoman, dan prinsip-prinsip yang semuanya diambil dari Alkitab was Sunnah. Itu pengertian manhaj. Kemudian apa yang disebut sebagai salaf? Sekarang kita membahas tentang masalah as-salaf. Kan tadi kita sebutkan manhaj as-salaf. Manhaj sudah ya secara ringkas seperti itu. Jadi manhaj itu bukan strategi, tapi manhaj itu adalah jalan. Atau manhaj itu adalah tata cara. Manhaj itu adalah sunnah. Manhaj itu adalah metodologi dalam memahami Islam. Sekarang kita beralih kepada apa yang disebut dengan as-salaf. As-salaf menurut bahasa
juga sebenarnya mempunyai banyak pengertian, tapi yang terpenting, karena kita perlu ringkas saja, yang terpenting as-salaf adalah al-jamaah al-mutaqaddimun, sekelompok orang yang sudah terdahulu. Sekelompok orang yang sudah terdahulu. Kemudian yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang sudah terdahulu, baik terdahulu dalam arti mereka yang sudah lebih dahulu menempuh jalan itu. Sudah terdahulu menempuh jalan itu. Mereka sudah merintis jalan itu sebelum kita. Atau orang-orang yang sudah terdahulu dalam arti umurnya lebih tua dari kita. Atau punya keutamaan lebih tinggi daripada kita. Atau orang-orang yang sudah mendahulu kita, sudah wafat terlebih dahulu daripada kita. Itu baik menyangkut orang-orang tua kita ataupun orang-orang yang lebih terdahulu dari kita yang sudah meninggal dunia atau yang punya keutamaan lebih daripada kita. Kalau di sini dinukilkan ada seorang yang bernama Al-Imam Ad-Damaghani rahimahullah. Di dalam Al-Quran istilah salaf itu ada dua makna. Di dalam Al-Quran istilah salaf ada dua makna secara bahasa. Secara bahasa. Pertama bermakna al-ibrah wal-idhah. Ibrah, pelajaran. Ya, jadi makna salaf yang pertama itu mempunyai makna pelajaran. Mempunyai makna idhah. Ibrah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 56. Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Maka kami jadikan mereka sebagai pendahulu yang menjadi contoh. Wa mathalan lil akhirin, dan menjadi contoh, teladan, pelajaran bagi orang-orang yang belakangan. Salafan wa mathalan lil akhirin. Salafan ini maksudnya adalah mathalan, sebagai suri toladan, sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang belakangan. Ini menurut Imam Ad-Damaghani. Ini pengertian yang pertama. Jadi yang pertama apa? Al-ibrah wal-idhah. Salaf bermakna al-ibrah wal-idhah. Kemudian makna yang kedua, ma taqaddama minaz zamanil awal. Artinya orang yang lebih terdahulu. Yang kedua, makna yang kedua adalah orang yang lebih dahulu daripada kita. Kaqaulihi ta'ala, seperti contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa antazma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ini hafal ya, ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 23. Yang orang yang yang kita haram untuk menikahinya adalah apabila kita menggabungkan di antara dua saudara perempuan, maka itu hanya boleh dinikahi satu saja, tidak boleh digabungkan. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah kelewat, masanya sudah terlewat. Maka makna yang kedua adalah zaman yang sudah terlewat. Itu arti salaf dalam Al-Qur'an. Dan lain-lain sebagainya. Intinya kita membahas makna salaf secara bahasa supaya kita bisa faham ketika kita memasuki pengertian as-salaf menurut istilah syar'i. Nah sekarang apa sesungguhnya pengertian salaf menurut istilah syar'i? Salaf atau as-salaf menurut istilah syar'i adalah sahabatu
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'immatul huda minal quruni ats-tsalatsati al-ula alladzina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khair bal syahida lahum annahum khairu hadhil ummah. Salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW. Ya, ketika kita menyebut sahabat dengan sebutan mutlak, maka pengertiannya adalah sahabat Rasulullah SAW. Jangan salah paham. Nanti kita sering mengatakan sahabat, dikatakan dikiranya itu sahabat kita, bukan. Sahabat Rasulullah SAW. Ketika kita menyebutkan sahabat secara mutlak, maka pengertiannya orang bilang konotatif, sudah jelas pengertiannya adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sahabat? Ya karena mereka zamannya sudah lebih dahulu daripada kita, baik dalam hal fadl, keutamaan, maupun dalam hal bahwa masanya lebih dahulu daripada kita. Maka salaf dalam pengertian syar'i adalah para sahabat Rasulullah SAW. Demikian juga disusul kemudian oleh para a'immatul huda, para imam petunjuk yang mereka hidup di masa al-qurun ats-tsalatsatil ula, di generasi 3 yang pertama, hidup pada zaman 3 generasi yang utama. 3 generasi yang utama. Kenapa a'immatul huda, para imam petunjuk? Karena di sana ada orang-orang yang hidup di 3 generasi yang pertama yang mereka bukan a'immatul huda. Bukan a'immatul huda, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, bukan para imam yang membawa petunjuk, tapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang ahlu bid'ah. Lah mereka tidak disebut sebagai as-salaf dalam pengertian syar'i, meskipun hidup di zaman sahabat, tapi dia munafik, maka dia tidak termasuk as-salaf dalam pengertian syariat ini. Toh dia hidup bersama para tabi'in, para a'immatul huda, tapi ternyata mereka adalah ahlul bid'ah, orang-orang ahli bid'ah, maka tidak disebut sebagai as-salaf. Bisa difahami ya. Jadi as-salaf di sini adalah para sahabat Rasulullah SAW seluruhnya, kemudian disusul oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta a'immatul huda yang hidup di zaman generasi 3 yang pertama, yang Rasulullah SAW memberikan kesaksian mereka adalah orang-orang yang baik. Bahkan Rasulullah SAW memberikan kesaksian bahwa mereka itu adalah khairu ummah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahihain Al-Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, ini yang bersabda seperti ini Rasulullah SAW. Sebagai kesaksian dari beliau, apa ada seorang saksi yang lebih hebat dari kesaksian Rasulullah SAW? Dan ini Rasulullah bersaksi menyatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Percaya enggak kita? Nah, masalahnya begitu ya. Masalahnya begitu. Ketika datang khobar artinya berita. Datang khobar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang orang ditantang dengan khobar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Percaya enggak dengan khobar Al-Quran? Percaya dengan apa tidak dengan khobar Rasulullah SAW? Kalau itu jelas khobar dari Rasulullah SAW, maka harus dipercaya. Kenapa? Kenapa kalau khobar dari Rasulullah SAW itu harus dipercaya? Khobar dari Allah harus dipercaya. Karena di dalamnya terkumpul 4 hal, pilar diterimanya khobar. Apa itu? Kamalul ilmi. Yang kedua kamalus sidqi. Yang ketiga kamalu al-fasahah wal bayan. Yang keempat kamalul iradah. Adik-adik
Yang nyantri di sini paham kan? Pertama kamal al-ilm. Artinya berita dari Allah dan berita dari Rasulullah itu berdasarkan ilmu yang jelas, ilmu yang sempurna. Tidak ada ilmu yang lebih sempurna daripada ilmunya Allah SWT. Kemudian di antara makhluknya, makhluk yang sempurna ilmunya adalah ilmunya Rasulullah SAW. Berarti kalau Allah menyampaikan berita, beritanya berdasarkan ilmu. Ya enggak? Allah ketika menyampaikan berita, Allah tahu enggak dengan apa yang Allah beritakan? Tahu kan? Ketika Rasulullah menyampaikan berita Rasulullah SAW ini, Rasulullah menyampaikan berita ini dasarnya tahu atau tidak tahu? Tahu. Tapi kalau kita menyampaikan berita, kadang-kadang kan bukan berdasarkan tahu. Ya kan? Hanya katanya dan katanya. Ya enggak? Dengar kata orang, kemarin ada banjir loh. Kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak benar. Karena sumber penerimaan berita yang kita peroleh itu tidak jelas. Apalagi kalau berita-berita itu mengandung unsur hoax. Seperti berita-berita yang berkembang di medsos. Nah, berita di medsos kita cepat nge-share-nya. Berarti kita ikut bergabung menyampaikan berita-berita yang tidak jelas asal-usulnya. Ini melebar sedikit, nggak apa-apa ya. Karena kita kaitannya dengan berita Allah dan berita Rasulullah SAW. Jadi berita itu, pertama syaratnya untuk bisa diterima sebagai berita yang kita percaya, harus berdasarkan ilmu, jelas sumbernya. Ya, jelas sumbernya. Oh, si fulan kafir atau munafik atau apa, tapi hanya katanya dan katanya. Lah berarti nggak perlu kita pegang sebagai sebuah berita yang kita terima. Udah tolak saja. Tolak saja. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayanu, kan gitu kan. Kalau datang kepadamu seorang fasik membawa berita, cross check dulu beritanya. Dasarnya ilmu atau dasarnya hanya katanya dan katanya. Ada datanya enggak? Kan gitu. Orang yang cerdas ketika menerima berita itu tidak menerima begitu saja, tapi di cross check dulu, datanya ada enggak, jelas enggak, pakai ilmu enggak. Ini yang pertama. Yang kedua, kamalus sidqi. Kejujurannya benar-benar sempurna. Kalau Allah SWT menyampaikan berita, pasti Allah menyampaikannya itu dengan benar. Apa kita menduga bahwa Allah menyampaikan berita tidak benar? Misalnya Allah menyampaikan berita begini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, beristiwa, berada di atas arsy. Itu berita enggak? Kita percaya enggak dengan berita Allah ini? Karena Allah tahu bahwa Dia yang melakukannya, Dia istiwa di atas arsy, maka Dia Maha tahu tentang berita ini. Terus apa mungkin Allah berbohong dengan beritanya ini? Oh, bukan istiwa, tapi maksudnya adalah yang lain-lain. Allah di mana-mana. Allah beristaula, berkuasa. Loh, Allah memang tidak tahu? Atau Allah tidak jujur dalam menyampaikan berita? Kalau kita yakin bahwa Allah itu benar dalam menyampaikan berita, kenapa kita tidak imani? Kenapa kita tidak imani bahwa Dia beristiwa, berada di atas arsy atau bersemayam di atas arsy, bukan di atas arsy. Sudah? Itu contohnya. Benar Dia. Yang ketiga, kamalul fasahah wal bayan. Ketika Allah menyampaikan berita, ketika Rasulullah SAW menyampaikan berita, beritanya dengan bahasa yang jelas. Beritanya dengan bahasa yang jelas dan tidak bersayap. Begitu juga Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah mengajarkan bahwa dalam sholawat di tasyahud, misalnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, dan seterusnya,
Kok masih ada orang yang menganggap wah ini karena untuk dirinya sendiri, jadi Rasulullah bertawadhu, tidak perlu sayyidina. Artinya Rasulullah tidak menyebutkan sayyidina karena Rasulullah ingin bertawadhu. Loh, Rasulullah menyampaikan berita ini itu dengan bahasa yang jelas. Bahasa yang jelas. Kenapa kita masih mentafsir-tafsirkan sesuatu yang hanya berdasarkan perasaan? Giliran dia harus sopan kepada Rasulullah, tidak sopan. Giliran sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, dia lakukan dengan alasan sopan santun kepada Rasulullah SAW. Jelas nggak ini? Jadi bahasa yang disampaikan oleh Allah jelas. Tidak mengandung pengertian-pengertian yang lain. Tidak bersayap. Yang disampaikan Rasulullah SAW juga bahasanya jelas, fasaha, fasih. Fi ghayatil balaghah, fi ghayatil fasahah, benar-benar dalam puncak kejelasannya. Ini yang ketiga. Makanya kita terima berita dari Allah dan berita dari Rasulullah. Kalau orang menyampaikan berita, kadang tidak jelas bahasanya, kadang tidak jelas bahasanya, kadang tidak jujur, kadang tidak tahu sumbernya dari mana. Yang keempat adalah kamal al-iradah, bahwa ketika Allah menyampaikan berita, ketika Rasulullah SAW menyampaikan berita, mempunyai maksud yang baik dan sempurna. Maksud ketika Allah menyampaikan berita itu maksudnya adalah maksud yang baik dan bukan maksud yang buruk. Bukan maksud yang buruk. Rasulullah menyampaikan berita, pasti mempunyai maksud yang baik. Pasti menyampaikan maksud yang baik. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang Jahannam dalam hadis yang sahih, bahwa Jahannam menagih kepada Allah, karena Allah berjanji la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nas. Kan gitu kan? Niscaya akan penuhi Jahannam dengan manusia dan jin, dan penghuni yang terdiri dari manusia dan jin. Begitu penghuni-penghuni neraka itu masuk, longgar terus itu. Tempatnya itu longgar, belum penuh-penuh. Maka Jahannam bertanya kepada Allah, ya Allah, hal mim mazid, mana tambahannya? Kok belum penuh-penuh? Sampai Allah wada'a rijlahu 'alaiha, sampai Allah meletakkan kakinya di atas Jahannam. Oh, ini berita dari Rasulullah. Masa Allah meletakkan kakinya di atas Jahannam? Merinding bulu kuduknya. Mendengar berita dari Rasulullah, merinding bulu kuduknya. Karena masa sih? Loh, berita Rasulullah kok kita tanggapi dengan masa sih? Kalau itu sahih dari Rasulullah, mengapa kita tidak sami'na wa ta'na? Kami dengar dan kami tak, dan kita percaya dengan berita Rasulullah SAW bahwa Allah punya kaki. Nggak usah bertanya dan tidak usah membayang-bayangkan kira-kira seperti apa kakinya. Ya nggak perlu bertanya seperti itu. Allah bukan kita, Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan kita sekalian. Percayai bukan dengan bayangan, tapi dengan iman. Dengan iman, selama itu berita dari Allah atau selama itu berita dari Rasulullah SAW, maka kita wajib untuk mempercayainya. Gimana gitu, setuju? Setuju? Setuju. Sedikit, masih melebar dulu. Jadi berita yang paling berharga dari Allah dan dari Rasulnya, ini berita dari Allah dan dari Rasulnya. Yang paling berharga, berita tentang apa coba? Yang paling bernilai, yang paling berbobot nilainya, ketika Allah memberitakan sesuatu, ketika Rasulullah memberitakan sesuatu, itu kira-kira berita tentang apa? Tentang Musa dan Fir'aun, itu berita bagus dan berbobot. Berita tentang sorga dan neraka itu berita bagus dan berita yang
bernilai sangat berbobot. Karena dengan kita memahami berita-berita itu, kita akan menjadi takut kepada Allah. Dan kita akan berusaha untuk tidak masuk ke dalam neraka dan berusaha untuk masuk ke dalam surga dengan taufik dari Allah. Tapi ada berita yang lebih besar lagi nilainya apa? Ketika Allah memberitakan tentang dirinya sendiri. Ketika Allah memberitakan yang isinya adalah supaya orang faham tentang siapa Allah. Siapa nama-namanya, siapa, apa sifat-sifatnya. Itu berita yang paling tinggi nilainya. Yang seharusnya orang selalu mengejarnya. Kemanapun kita berada, kita berusaha untuk mencari berita tentang siapa Allah. Seluruh hidup kita habiskan untuk memahami siapa Allah. Apa nama-namanya, apa sifat-sifatnya, apa perbuatan-perbuatan Allah. Udah kalau kita hidup kita seluruhnya adalah untuk mencari berita tentang Allah, maka selamat kita. Berarti kita mengejar sesuatu yang paling tinggi nilainya. Karena apa? Ketika kita faham tentang Allah, maka kita akan mudah untuk mencari berita-berita yang lain dan kemudian kita menjalankan apa yang menjadi konsekuensinya. Iya kan, kalau syabab, pemuda-pemuda ingin nikah, kan pertama yang ingin dilakukan adalah mencari berita tentang calonnya, iya kan? Berita tentang calonnya, namanya siapa, sifat-sifatnya gimana, pasti itu. Kecuali orang yang sudah tergiur dengan wajah. Ya kalau cuma wajah di mall banyak ya. Cuma wajah di mall banyak. Yang perempuan juga gitu. Kalau ingin cari laki-laki yang ganteng di terminal juga banyak. Tapi kalau kita orang yang cerdas dan ingin hati-hati, maka yang akan kita tanyakan di samping wajah, nama, pasti sifat-sifatnya, pasti orang itu gimana. Nah, kita nggak bisa mencari sendiri, itu harus lewat orang lain, harus dengan mendengar. Ya, seperti ketika kita mencari berita tentang Allah, nggak bisa kita cari sendiri pakai akal kita, pakai perasaan kita, nggak bisa. Harus mendengar. Dari mana? Dari wahyu. Dari Allah sendiri atau dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berita dari Rasulullah SAW itu harus kita percaya. Dan Rasulullah SAW mengatakan tadi tentang salaf, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Para sahabat radhiyallahu anhum. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya dan kemudian generasi berikutnya. Ada seorang rawi ini sampai bertanya, saya lupa apakah Rasulullah menyebutkan 2 atau 3 generasi sesudahnya. Intinya mereka adalah al-qurun al-mufaddalah, generasi yang mendapatkan keutamaan dari Allah SWT. Dan ini kata Rasulullah SAW. Ini sabda Rasulullah SAW yang harus kita percaya, bahwa mereka adalah generasi terbaik di antara seluruh umat manusia yang merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan as-salafus salih, as-salafus salih adalah al-qarnul awal min hadhil ummah. Pertama, kata Syekh Shalal Fauzan, bahwa yang dimaksudkan dengan as-salafus salih adalah generasi pertama dari umat Islam ini. Siapa? Mereka adalah sahabatul Rasulullah SAW minal muhajirin wal ansar. Ini generasi pertama umat. Generasi as-salafus salih adalah generasi pertama umat Islam. Ini nomor satu adalah al-muhajirun wal ansar. Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun, as-sabiqun was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar
khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama di dalam Islam, yaitu al-muhajirun wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirun dan ansar dengan ihsan, mengikutinya dengan ihsan, bukan mengikutinya dengan selain ihsan, dengan ihsan, dengan keyakinan penuh, dengan baik. Radhiyallahu anhum, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah, dan Allah sediakan untuk mereka sorga-sorga, yang di dalam sorga-sorga itu terdapat rumah-rumah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itulah sukses yang besar, itulah sukses yang besar. Jadi itulah generasi as-salafus salih. Pertama al-muhajirun wal ansar, disusul kemudian oleh orang-orang yang mengikuti muhajirun dan ansar. Tentang orang muhajirun, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 8. Dalam surat Al-Hasyr ayat 8, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka itu telah diusir dari negeri mereka, dari rumah-rumah mereka dan dari harta mereka. Mereka mencari karunia dari Allah SWT, dan mereka mencari ridha Allah SWT dan membela agama Allah dan membela Rasulullah. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar. Ini khusus terkait dengan kaum muhajirun yang rela dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka membela agama Allah, dalam rangka membela Rasulullah SAW, dalam rangka menyelamatkan agamanya, rela untuk meninggalkan tanah tumpah darahnya, rela untuk meninggalkan segala harta yang dimilikinya, semua ditinggalkan kecuali yang bekal yang mungkin bisa dibawa. Sudah akhirnya tidak punya apa-apa, meninggalkan negeri Mekah, negeri yang mereka cintai dan negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rela mereka tinggalkan. Untuk apa? Mencari ridho Allah. Untuk apa? Menyelamatkan agamanya. Untuk apa? Membela agama Allah, membela Rasulullah, membela agama Rasulullah SAW. Pindah ke Madinah, hijrah. Ini orang muhajirun. Kemudian tentang orang Ansar, Allah berfirman selanjutnya pada surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Al-Hasyr ayat 9. Dan orang-orang yang menyediakan rumah-rumahnya, orang-orang yang telah mendiami rumah-rumah, mendiami negeri Madinah maksudnya, orang-orang yang mendiami negeri Madinah, yaitu orang-orang Ansar. Dan mereka beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirun. Mereka telah terlebih dahulu beriman sebelum orang muhajirin datang. Lah orang-orang Ansar ini yang mendiami kota Madinah, yuhibbuna man hajara ilaihim, cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Berhijrah pindah dari Mekah menuju ke negeri mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak
menemukan di dalam hati mereka kebutuhan dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka untuk kemudian diberikan kepada orang-orang muhajirun. Mereka tidak merasa butuh. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka lebih mementingkan orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri. Ada orang yang seperti itu sekarang, yang seperti orang-orang Ansor. Negerinya disediakan untuk orang muhajirin, rumahnya dibagi, tanahnya dibagi dengan orang muhajirin. Ada yang seperti itu. Labud min fulus. Harus pakai uang, ya. Nggak ada, ngasih pinjaman saja harus ada bunganya kok. Membantu orang yang sedang tertimpa musibah, bantuannya itu dalam bentuk nanti ngembalikan, walaupun istilahnya pinjaman lunak, tapi ngembalikan. Dan ada ribanya. Itu umumnya orang, bukan kita ya. Bukan orang-orang yang paham tentang Islam min ahli sunnah wal jamaah. Tapi orang pada umumnya seperti itu. Coba kita lihat itu, ada orang kepepet di kampung-kampung. Nanti ada orang yang ngasih bantuan, pinjaman, tapi nanti ada apa namanya? Istilahnya ada faidahnya. Faidah itu maksudnya ada keuntungannya, itu disebutnya faidah. Disebutnya mawar. Disebutnya ini mawar loh, ada mawarnya. Maksudnya bunga. Ada mawarnya. Jadi dilihatnya seperti indah. Kita deketi, ternyata nggak ada keindahannya sama sekali. Ada pepatah ya di Jawa itu atau di Indonesia itu, jauh bau bunga, begitu ya. Begitu dekat baunya beda. Ya. Itu. Coba mana ada yang seperti orang-orang Ansor membantu orang-orang yang sedang kepepet seperti kaum muhajirin. Lah, paling tidak kita meniru gaya hidup mereka, suka membantu orang lain. Kan ada banyak hadis-hadis tentang itu, siapa yang membantu orang kesulitan dan seterusnya dan seterusnya. Walau kana bihim khassasah, meskipun sesungguhnya mereka perlu terhadap harta, itu perlu mereka, tapi mereka lebih mementingkan orang-orang muhajirin dibandingkan dengan dirinya sendiri. Wa may yuqa shuhha nafsihi, barang siapa yang dijaga oleh Allah kekikiran dirinya, dijaga oleh Allah dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Lah itu sukses. Kemudian Allah berfirman tentang orang-orang yang sesudah mereka, sesudah muhajirun wal ansor. Allah berfirman, walladzina ja'u, ini ayat surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah muhajirin wal ansor, siapa? Ya para sahabat yang bukan muhajirun dan ansor. Kemudian disusul oleh siapa? Oleh tabi'un dan oleh tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti sesudahnya dengan ihsan. Mereka mengatakan, berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami dosa-dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni pula saudara-saudara kami yang telah terdahulu dalam keimanan. Wala taj'al, dan jangan kau jadikan di dalam hati kami ada ghil, ada kedengkian, ada ketidaksukaan kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Ala ra'sihim, yang paling utama orang-orang yang beriman di sini, yang paling jelas keimanannya adalah para sahabat Rasulullah SAW, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian setiap orang yang mengikuti jalan mereka.
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, memberikan kesaksian dan memuji mereka sebagai khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian orang-orang yang sudahnya, kemudian orang-orang yang sudahnya lagi. Makanya zaman mereka disebut sebagai asru al-qurun al-mufaddalah, generasi abad yang mendapat kemuliaan dari Allah, keutamaan dan kemuliaan dari Allah. Maka kalau kita ingin mulia, ikuti mereka, karena mereka adalah generasi yang jelas-jelas mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan kemuliaan mereka dalam nas Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Nabi mengatakan khairukum, jelas itu. Jadi kalau kita ingin mulia, ya ikuti jejak mereka, generasi mereka. Apanya? Nanti ada orang salah paham pula. Ya misalnya naik ontanya, bukan. Naik onta itu urusan dunia. Ya, apakah kita mau berjalan menggunakan onta atau menggunakan mobil terbang itu misalnya, atau menggunakan misalnya apa yang bisa terbang dengan super cepat itu misalnya, yang tadinya berjarak 1 jam ditempuh dengan pesawat sini Jakarta misalnya, nanti di masa datang akan bisa ditempuh dalam 1 menit umpamanya. Itu urusan dunia, bukan itunya. Tapi yang kita ikuti adalah tata cara hidup mereka dalam beragama, termasuk adab-adab. Bagaimana naik kendaraan, ada adab-adabnya. Naik kendaraannya mau bentuk dan model kendaraan seperti apa saja terserah. Rambut kita seperti apa saja terserah. Yang penting mengikuti adab Nabi SAW. Bukan kemudian koza ya. Sini dikrok ya, dicukur habis, kemudian sini itu bukan itu maksiat, itu kemaksiatan. Ya, jadi terserah. Kalau urusan dunia itu terserah. Seperti kata Nabi SAW, antum a'lamu bi amri dunyakum, dalam Sahih Muslim, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Rasulullah tidak ikut campur dalam urusan yang terkait dengan masalah dunia. Bagaimana supaya pohon korma itu bisa berbuah lebat, itu bukan urusan Nabi untuk ngatur bagaimana agar buah korma bagus, berkualitas dan lebat. Itu bukan urusan Rasulullah untuk mengatur. Tapi yang diatur adalah tentang adab-adab, tentang beragama, tentang yang terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan salah paham. Nanti ada orang bilang kalau bid'ah nanti dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah semuanya. Loh, itu gagal paham itu. Ya, gagal paham. Ya, jadi itu adalah asru al-qurun al-mufaddalah. Mereka itu adalah salafu hadhil ummah. Mereka adalah salaf, para pendahulu umat ini yang hidup pada 3 generasi utama dan pertama yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu adalah qudwah. Mereka adalah qudwah kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Rasulullah SAW beragama, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan umatnya tentang agama ini. Jadi mereka adalah qudwah bagi kita sekalian, umat sesudah
zaman mereka habis. Manhaj mereka adalah jalan yang harus ditempuh oleh setiap kaum muslimin yang datang sesudahnya. Baik itu menyangkut masalah akidah atau masalah ibadah ataupun dalam masalah muamalah, termasuk dalam masalah akhlak dan dalam semua urusan yang terkait dengan masalah agama. Jadi manhaj mereka, jalan dan sunnah yang ditempuh oleh para sahabat di dalam beragama atau as-salafus salih di dalam beragama, itu adalah jalan yang harus kita tempuh. Kita harus mengikuti jalan mereka dalam beragama. Baik itu menyangkut masalah akidah, maka akidah kita harus sesuai dengan akidah yang mereka fahami dan mereka jalankan. Dalam beribadah, sholat dan lain sebagainya juga harus mengikuti ibadah yang mereka fahami dan mereka jalankan. Dalam masalah muamalah, ya harus mengikuti apa yang mereka fahami dan mereka jalankan. Masalah muamalah itu apa misalnya? Masalah nikah itu muamalah, jual beli itu muamalah, bertetangga itu muamalah. Kita mengikuti tata cara dan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti yang difahami oleh para as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Dan dalam semua sisi kehidupan beragama kita, ngikuti mereka. Kita coba untuk berjuang, dan itu perlu perjuangan, dan perjuangan itu perlu kesabaran. Mencoba berusaha untuk mengikuti jejak-jejak para salafun salih radhiyallahu anhum dalam beragama. Jadi manhaj as-salaf atau as-salafus salih, manhaj salafus salih adalah apa yang ditempuh oleh para salafun salih radhiyallahu anhum, baik mereka dari kalangan sahabat yang kemudian diteruskan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kemudian diteruskan oleh para a'immatul huda. Ya, sampai di situ kira-kira bisa difahami ya. Masih ada waktu insya Allah. Apa dalilnya? Kalau tadi kan dalil dalam pengertian bahwa kalau mereka orang baik dan mereka adalah generasi utama yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita ingin mulia ya harus mengikuti mereka. Itu sebagian dalil. Ada enggak dalil yang lain? Bahwa wajib hukumnya untuk mengikuti as-salaf. Allah Ta'ala berfirman, mari kita mencoba merenungkan ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 137. Ada yang hafal enggak? Al-Baqarah ayat 137. Apa itu? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apa artinya? Apabila mereka beriman seperti kamu beriman, seperti iman kamu, maka sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Kalau mereka beriman seperti iman kamu, seperti kamu beriman, sebagaimana kamu mengimaninya, maka mereka sungguh telah mendapatkan petunjuk. Kata Ibnu Abbas bahwa ayat ini terkait dengan sahabat. Bimithli ma amantum bihi maksudnya para sahabat. Kalau mereka ahlul kitab mau beriman seperti kalian wahai para sahabat beriman, mereka mendapatkan petunjuk. Maka ayat ini menjadikan iman kepada para sahabat, saya ulangi, maka ayat ini menjadikan imannya para sahabat sebagai timbangan. Ayat ini menjadikan imannya para sahabat sebagai timbangan
untuk membedakan antara hidayah dan bukan hidayah, antara petunjuk dengan sesuatu yang bukan petunjuk, antara petunjuk dengan sesuatu yang mencelakakan, menjadi timbangan untuk membedakan antara hak dengan batil. Ukurannya adalah keimanan para sahabat. Di sini Allah mengatakan jika ahlul kitab itu beriman seperti halnya para sahabat beriman, maka imannya para sahabat ini menjadi ukuran. Lah sekarang kita kaum muslimin, keimanan kita seperti imannya para sahabat enggak? Maksudnya prinsip-prinsipnya, cara berimannya, ya tentu berbedalah ya. Tentu berbeda dalam arti kualitas keimanan kita tentu berbeda dengan keimanan para sahabat. Tapi kalau kita ingin mulia dan ingin selamat, kita harus mengikuti prinsip-prinsip dan tata cara keimanan para sahabat. Bagaimana para sahabat beriman? Maka kita akan mendapatkan petunjuk nanti. Ahlul kitab, al-Yahud dan an-Nasara kalau mau beriman seperti halnya para sahabat beriman, mereka mendapatkan petunjuk. Jadi bimithli ma amantum bihi yang dimaksudkan adalah keimanan para sahabat. Oleh karena itu, sekali lagi, imannya para sahabat itu adalah ukuran. Imannya para salaf adalah ukuran. Ukuran, timbangan. Ya, berarti apa? Orang yang berpaling, yang enggan, tidak mau mengikuti imannya para sahabat, lalu mengikuti imannya siapa? Kalau dalam beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya tidak mengikuti imannya para sahabat, mengikuti imannya siapa? Iman Rasulullah? Loh, para sahabat itu mengikuti iman Rasulullah dan itu jelas. Garisnya jelas. Kalau kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, tapi beda dengan keimanan para sahabat, dapat diakui oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Padahal dalam At-Taubah ayat 100 tadi, walladzina taba'uhum bi ihsanin, mengikuti mereka itu adalah kunci untuk mendapatkan ridho Allah. Radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Artinya puas dengan balasan yang diterima dari Allah. Jadi kalau orang berpaling dan tidak mau menggunakan manhaj salaf, manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum dalam beriman, ya tentu akan melenceng, akan menyimpang. Gak mungkin akan bisa beriman kepada Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, dan tidak mungkin akan bisa beriman kepada Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, kecuali apabila beriman seperti yang diimani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Coba kita perhatikan satu ayat dalam surat An-Nisa ayat 115. Kita renungkan bersama. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah datang kepadanya al-huda, kebenaran, sudah jelas baginya al-haq, berdasarkan ayat, berdasarkan hadis sudah jelas al-haq baginya, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami biarkan dia tersesat dalam kesesatannya, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Maka siapapun, dalam ayat ini terkandung satu ancaman, siapapun yang menempuh jalan selain jalannya kaum mukminin,
maka akan terancam dengan itu, akan dibiarkan dia tersesat dalam kesesatannya dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jahanam. Siapa yang mau masuk ke dalam jahanam? Enggak ada di antara kaum muslimin yang cita-citanya ingin masuk neraka, enggak ada. Semua kaum muslimin cita-citanya ingin masuk surga, pasti itu. Coba tanya satu persatu orang, kamu kalau mati nanti ingin masuk surga enggak? Cita-citamu apa? Surga atau neraka? Pasti dia akan menjawab surga, pasti itu. Lah oleh karena itu, untuk bisa selamat maka harus mengikuti jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin yang dimaksudkan di sini siapa? Al-mu'minun al-awail hum asasul mu'minin. Kaum mukminin generasi pertama itu adalah asasnya orang-orang yang beriman. Kaum mukminin generasi pertama, al-muhajirun wal ansor, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka adalah asasnya orang-orang yang beriman. Kalau mereka adalah asasnya orang beriman, kalau menyimpang dari jalan mereka berarti menyimpang dari jalannya kaum mukminin, sebab mereka adalah asasnya orang-orang yang beriman. Maka orang yang menyimpang pasti akan terjerumus dalam kesesatan. Itu salah satu dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 137, kemudian surat An-Nisa ayat 115, bahwa kita dituntut kalau kita ingin selamat dan mulia untuk mengikuti jalannya para sahabat, karena mereka adalah aslul mukminin. Mereka itu adalah asasnya kaum mukminin dan pokoknya kaum mukminin. Selanjutnya, mereka juga merupakan orang-orang yang munibun ilallah, yang selalu kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 15, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Ini kalimat perintah melalui lisan Luqman kepada putranya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Tapi ayat ini bermakna umum. Perintah kepada seluruh umat Islam, di mana kitabnya adalah Al-Quran. Allah berfirman, wattabi', ikutilah jalan orang-orang yang berinabah kepadaku, kembali kepadaku. Kalau orang-orang yang hidup di generasi pertama dari umat Islam ini tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berinabah kepada Allah, lalu siapa yang kembali kepada Allah? Siapa yang berinabah kepada Allah? Siapa yang disebut munibun dalam ayat ini? Kalau mereka bukan orang-orang yang munibuna ilallah, siapa selain mereka yang munibun ilallah? Dijelaskan seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kullu sahabah munibuna ilallah. Setiap sahabat itu pasti adalah orang-orang yang berinabah, yang kembali kepada Allah. Setiap sahabat. Fawajaba ittiba'u sabilihim, maka wajib hukumnya untuk mengikuti jalannya para sahabat. Karena Allah berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai. Dalil bahwa mereka, para sahabat, adalah orang-orang yang berinabah kepada Allah, itu apa? Dalilnya misalnya adalah, diantaranya adalah surat Ar-Ra'd ayat 27. Allah berfirman, yang dalam firman ini Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan hidayah kepada mereka. Allah memberikan hidayah kepada mereka. Allah berfirman, wa yahdi ilaihi man anab.
dan Allah memberikan petunjuk kepadanya orang yang berinabah kepada Allah. Jadi ini dalil bahwa para sahabat itu munibuna ilallah, karena semua sahabat munibuna ilallah. Dan bahwa para sahabat mendapatkan petunjuk dari Allah SWT dengan mengikuti Nabi SAW. Maka ketika para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat itu mendapatkan petunjuk dari Allah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti ajaran Nabi SAW, berarti mereka adalah orang-orang yang munibuna ilallah. Ini seperti dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lam al-Muwaqqi'in. Demikian juga Allah memerintahkan dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqun. Jadi hendaknya kita harus senantiasa bersama orang-orang yang as-sadiqun. As-sadiqun itu siapa? Yang paling shadiq adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tadi di depan sudah disebutkan bahwa mereka adalah ulaika humus shadiqun. Ulaika humu as-sadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar, orang yang jujur, orang yang sebenar-benarnya dalam Islam. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan keharusan kita untuk mengikuti manhaj salaf. Masih setengah jam, mudah-mudahan cukup. Jadi keutamaan manhaj salaf dan keharusan kita untuk mengikuti manhaj salaf. Sampai di sini jelas ya? Sampai di sini insyaallah jelas apa itu salaf, apa manhajnya, kemudian kewajiban kita untuk mengikuti manhaj salaf apabila kita ingin hidup mulia. Sudah? Insyaallah kalau ini sudah, kita lanjutkan. Ada beberapa kaidah yang perlu kita fahami supaya kita bisa membedakan antara kita berada di dalam manhaj salaf atau kita di luar manhaj salaf. Kan kita maunya mengikuti manhaj salaf, tapi perlu kita memahami banyak hal tentang itu. Ini kita buka dengan beberapa kaidah tentang manhaj salaf, dan saya ambil dari risalah yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh Ibn Abdullah, ditulis oleh Syekh Dr. Abdus Salam As-Suhaimi. Dr. Abdus Salam As-Suhaimi dulu pernah datang di Surabaya, daurah tahun kapan saya lupa. Beliau memiliki kitab Kun Salafiyan ala Jaddah. Kun Salafiyan alal Jaddah. Jadilah seorang salafi yang benar-benar lurus, bukan salafi casing, bukan salafi penampilan, tapi isinya bukan salafi. Maka ini mengajak dengan bukunya Kun Salafiyan ala al-Jaddah. Jadilah seorang salafi yang benar-benar lahir batin. Jadi bukan hanya pengakuan. Kalau pengakuan kan masalah mudah ya. Kalimat saya kedengaran ya. Kadang-kadang jauh, kadang-kadang dekat. Kadang-kadang lupa, kalau gini terus rasanya gimana itu. Ada beberapa hal yang perlu kita fahami, pedoman-pedoman atau kaidah-kaidah yang dengan memahaminya kita insya Allah akan bisa menjadi ukuran bagi kita apakah kita berada dalam manhaj yang benar-benar salafi atau tidak benar-benar dalam manhaj salafi. Tentu pedoman dan kaidahnya sangat banyak, tapi kita akan menukil beberapa saja di antaranya. Pertama, terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, karena kenapa ini diangkat pertama?
oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi, ya karena orang banyak membahanakan, menggemakan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita lihat sekarang terdengar banyak di mana kita amar ma'ruf nahi mungkar, sedikit amar ma'ruf nahi mungkar, dikit-dikit amar ma'ruf nahi, ini dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Semua orang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ngeroyok orang amar ma'ruf nahi mungkar. Bakar-bakaran, bukan bakaran telo ya. Bakar-bakaran gedung amar ma'ruf nahi mungkar. Meledakkan satu tempat amar ma'ruf nahi mungkar. Loh, memang amar ma'ruf nahi mungkar yang seperti apa? Ya, kalau amar ma'ruf kan, amar ma'ruf intinya adalah memerintahkan sesuatu yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Makanya kita harus paham bahwa amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan apa yang dilakukan atau difahami oleh para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib. Di antara yang menunjukkan wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 104. Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Diakhiri dengan wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya minkum, ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa minkum tidak menunjukkan sebagian, tapi hendaknya kamu menjadi satu umat yang mengajak menuju kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Mereka itulah orang-orang yang sukses, yang beruntung. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa minkum untuk menunjukkan sebagian di antara kalian. Jadi hukum amar ma'ruf nahi mungkar asalnya adalah wajib, tapi fardu ain atau fardu kifayah. Mayoritas jumhur ulama mengatakan itu fardu kifayah, kecuali menurut kemampuan masing-masing. Kecuali menurut kemampuan masing-masing. Itu di antara dalilnya. Tapi dalam amar ma'ruf nahi mungkar ada hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, harus mengerti ma'ruf yang dia perintahkan. Orang itu harus tahu ma'ruf yang dia ingin amarkan, ingin dia perintahkan. Dan harus mengerti mungkar yang ingin dia larang. Itu satu. Kalau tidak tahu, bagaimana kita beramar ma'ruf? Bagaimana kita bernahi mungkar? Yang ma'ruf saja kita tidak tahu. Yang mungkar kita tidak tahu. Apakah bid'ah bukan mungkar? Kan mungkar bid'ah itu. Ya. Lah, yang seperti apa bid'ah ya harus tahu supaya kita jangan sampai melakukan yang ma'ruf tapi yang terjadi adalah memerintahkan yang mungkar dan mencegah dari perkara ma'ruf. Maka kita harus tahu tentang apa ma'ruf dan apa mungkar. Lah kalau mengkaji itu nanti nggak cukup waktunya. Jadi kita hanya hanya teorinya saja dulu. Nanti bisa dikaji sama Ustadz Abu Islah. Apa itu ma'ruf, apa itu mungkar. Tapi intinya kita harus tahu tentang apa itu ma'ruf yang ingin kita perintahkan dan apa itu mungkar yang ingin kita larang. Ya, harus tahu itu. Yang kedua, harus lemah lembut di dalam apa yang dia perintahkan dan lemah lembut di dalam apa yang dia larang. Ketika melaksanakan amar ma'ruf, dia harus lemah lembut karena al-aslu, asalnya dalam Islam itu adalah ar-rifq, lemah lembut. Asalnya dalam Islam itu lemah lembut. Ketika kita harus keras, tidak berarti harus lepas dari kelemah lembutan. Kerasnya kita itu bukan berarti lepas dari kelemah lembutan. Kalau kerasnya itu ngomongnya bahasanya sudah binatang keluar semuanya, ini namanya tidak keras yang berada dalam koridor kelemah lembutan.
Jadi ketika kita dituntut untuk keras, tapi tetap tidak lepas dari kelemah lembutan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u an syai'in illa syanah. Dalam riwayat Muslim, tidaklah kelemah lembutan itu nempel pada sesuatu, kecuali sesuatu itu akan menjadi indah. Sesuatu yang ketempelan lemah lembut, maka sesuatu itu akan menjadi indah. Tapi ketika sesuatu itu tidak ada kelemah lembutannya, maka sesuatu itu akan menjadi jelek, akan menjadi buruk. Contohnya, laki-laki wajahnya tampan. Kan indah ya, indah. Begitu ketahuan bahwa dia suka marah-marah, suka kasar, bahasa binatang semuanya keluar, udah hilang keindahannya. Keindahannya hilang. Perempuan yang cantik, secantik apapun, sampai disamakan dengan rembulan misalnya. Tapi kalau tidak punya kelemah lembutan, suaminya setahun sudah bosan itu, tertekan, cari yang lain lagi lah. Ya, tapi harus syar'i itu. Harus syar'i. Itu begitu. Sampai Aisyah pernah ditegur oleh Rasulullah SAW ketika seorang Yahudi mengetuk pintunya dengan mengatakan assalamu alaik. Kata Aisyah, wa alaikassam, gitu. Jawabannya tegas, keras, dan dengan bahasa yang sama. Alaikassam. Sam itu maksudnya kecelakaan, ya, doa kecelakaan. Orang Yahudi mendoakan supaya Nabi Muhammad SAW dan keluarganya celaka, dibalas oleh Aisyah, wa alaikassam. Mudah-mudahan kamu juga celaka. Kata Nabi, mahlan ya Aisyah. Ya, pelan-pelan wahai Aisyah. Karena kelemah lembutan itu ketika nempel pada sesuatu itu akan menjadi indah. Kalau hilang kelembutan pada sesuatu akan menjadi jelek. Loh, tapi dia kan mendoakan jelek sama kita. Maka saya jawab dengan wa'alaikassam. Kata Rasulullah, bukankah kamu mendengar jawaban saya tadi? Wa'alaikum. Ya, wa'alaikum. Cukup. Sama, inti doanya sama, tapi tidak terkesan kasar. Tidak terkesan kasar. Maka harus lemah lembut. Ketika kita memerintahkan kepada yang ma'ruf, ketika kita mencegah dari perbuatan mungkar, harus dengan lemah lembut. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun untuk mendatangi Firaun, ini namanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Musa dan Harun as-syaja'ah, sifat berani, jantan, gitu ya. Bahasa kita itu sifat jantan, mengajarkan kepada Musa dan Harun apa? Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan oleh kalian wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun. Fir'aun lambang taghut sedunia gitu ya. Lambang kekejaman sedunia itu. Enggak ada orang yang lebih kejam daripada Fir'aun itu. Sudah semua unsur kekejaman ada pada dirinya. Tapi Allah perintahkan Musa kepada Harun untuk qula lahu qawlan layyina. Katakan kepadanya kata-kata yang lembut. Barangkali dengan itu dia akan ingat atau akan takut kepada Allah. Ya. Itu. Jadi kalau berani datangi saja. Langsung kasih nasihat yang baik. Apalagi ini bukan Fir'aun ya. Ini bukan Fir'aun. Fir'aun saja, tokohnya kekafiran, itu Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan qula lahu qawlan layyina. Katakan kepadanya perkataan yang lembut. Karena orang ketika kita sampaikan dengan kata-kata yang lembut, kemungkinan menerimanya itu akan lebih banyak. Kalaupun tidak menerima, maka tidak akan membalas dengan sesuatu yang berbahaya. Tapi itu perjalanan Nabi Musa dan Harun harus mengalami perjuangan-perjuangan yang hebat yang akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya adalah itu
adalah ajaran dari Allah kepada Musa dan Harun untuk berani, jangan bunyi di belakang, ngajak-ngajak orang lain, kemudian hancurkan, datang saja belum pernah kok. Kalau nggak berani datang, nggak punya akses, ya sudah diam saja. Ajari manusia kebaikan, kan begitu. Ajari manusia kebaikan, ngomong aja yang baik. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kan begitu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Kalau kita nggak punya akses, nggak bisa berkata baik, diam lebih baik. Atau kita ngajari orang lain untuk berbuat kebaikan. Itu adalah dalil yang mengatakan, yang memerintahkan kita supaya lemah lembut dalam amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, dalam amar ma'ruf nahi munkar harus ikhlas. Harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu apabila motivasi kita, niat kita melakukan sesuatu itu yang diinginkan adalah pahala dari Allah, bukan untuk kepentingan dunia, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, tapi untuk i'la kalimatillah, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Jadi dalam amar ma'ruf nahi munkar itu bukan untuk pamer, tapi ikhlas karena Allah SWT. Ketika orang amar ma'ruf nahi munkarnya itu tersembunyi, akan lebih terjaga keikhlasannya. Lihat saudaranya melakukan penyimpangan, nggak berani menegur, lalu ngomong sama orang lain, saya ingin mengingatkan dia dari itu sudah pamer sendiri tuh. Saya ingin mengingatkan dia sebenarnya, tapi kayaknya lewat kamu lebih kena itu. Padahal dia nggak berani. Ya, jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia baik. Hati-hati itu. Jadi datangi saja, katakan dengan lembut, ya akhi, seharusnya kamu melakukan ini, jangan melakukan ini, dalilnya ini. Itu lebih baik daripada kemudian kita menggunjing, ujung-ujungnya tidak kesampaian amar ma'ruf nahi munkar, kita malah mendapatkan dosa menggunjing. Kan orang kalau sudah menggunjing keasikan ya. Terus satu kemudian menjadi dua, kemudian menjadi tiga, kemudian terus terkelupas semuanya aib orang, ya. Itu jangan. Jadi ikhlas. Itu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tentang ibadah jelas ya, harus mengikuti, harus dengan ikhlas, harus dengan ittiba juga kepada bagaimana tuntunan Nabi SAW dalam beribadah. Kemudian bahwa agama, poros daripada agama adalah berporos pada al-ilmun nafi' wal amalus salih. Itu merupakan prinsip dalam prinsip manhaj salaf, bahwa agama itu madarnya, porosnya adalah ilmu dan amal soleh. Maka ada yang mengatakan bahwa dinul Islam dinu ilmin wa basiratin. Agama Islam itu adalah agama ilmu dan agama basirah. Basirah itu agama hujjah. Agama basirah itu adalah agama hujjah. Jadi agama Islam itu dasarnya ilmu, bukan dasarnya perasaan, bukan dasarnya akal-akalan, tapi dasarnya ilmu. Ilmu itu adalah ma qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu. Jadi dalil. Agama Islam itu dasarnya adalah dalil. Maka poros daripada ajaran Islam itu adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, petunjuk-petunjuk berdasarkan dalil-dalil, dan al-amalus salih yang disebut sebagai dinul haq. Agama yang benar itu maksudnya adalah al-amalus salih. Itu dasar agama, bukan ilmu saja tanpa amal,
dan bukan amal saja tanpa ilmu, sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa untuk kepentingan kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siapa? Apa jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah mendapatkan anugerah nikmat darimu, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, dalam surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 69. Jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat itu adalah jalannya para nabi, jalannya siddiqun, jalannya asy-syuhada, dan jalannya kaum salihun, yang mereka itu ketiga sifat ini setelah nabiyun, as-siddiqun, wasyuhada, was-salihun diborong oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat sebagai siddiqun, para sahabat sebagai syuhada, para sahabat yang syuhada, dan para sahabat sebagai as-salihun. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang mendapat murka. Jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berpengetahuan, berilmu agama, tapi tidak menjalankan ilmunya. Yang dilakukan berbeda dengan ilmunya. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu yang beribadah tapi tidak berdasarkan dalil. Nah, itu berdoa kita setiap hari. Bukan sekali, tapi setiap rakaat, zuhur 4 rakaat selalu berdoa dengan itu. Asar, maghrib, isya, subuh, berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi prinsipnya manhaj salafus salih dalam beragama itu berdasarkan al-ilmu nafi', yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan berdasarkan al-amalus salih. Kita belajar Al-Quran bukan hafalan saja. Ingat-ingat itu, kita perlu perhatian. Ya, belajar Al-Quran bukan untuk hafalan saja, bukan untuk mencari sanad saja. Yang paling penting adalah mentadabburi isinya, menghayati isinya dengan mempelajari makna-maknanya. Rugi kita menyekolahkan anak untuk hafal Al-Quran dari kelas 1 ibtidaiyah sampai SMA sampai perguruan tinggi, semuanya untuk hafalan Quran semua, tidak ada kesempatan untuk mempelajari isi daripada Al-Quran. Rugi itu. Walaupun mungkin gebiarnya di tengah manusia hebat, karena juara 1 di sana, juara 1 di mana lagi, sedunia juara 1. Tapi kalau tidak paham isinya, rugi, benar-benar rugi. Maka tujuan kita bukan itu, menghafalkan Al-Quran sebagai dasar supaya dia faham, supaya kita faham dan mudah memahaminya. Ketika kita sudah hafal Al-Quran, mudah memahami Al-Quran. Kemudian selanjutnya, masih ada waktu. Selanjutnya, bahwa dalam manhaj salaf harus mempertimbangkan antara mafsadah dan maslahat. Ya, jadi ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendapatkan kebaikan. Ada dua, satu sisi kita mendapatkan kebaikan, tapi ketika kita mendapatkan kebaikan ada mafsadah, ada kerusakan di dalamnya. Mana yang kita dahulukan? Maka pada saat itu al-mafasid, darul mafasid muqaddam, menolak sesuatu yang rusak itu lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 108. Al-An'am 108. Minta waktunya. Allah SWT berfirman,
wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan engkau mencela sesembahan yang disembah oleh orang jangan engkau mencaci maki sesembahan yang mereka sembah selain dari Allah. Jangan mencaci maki sesembahan yang mereka sembah selain dari Allah. Maka nanti mereka akan mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar ilmu. Faidah apa yang bisa kita petik? Kata Syekh Abdus Salam As-Suhaimi, ini menunjukkan bahwa diharamkannya, bahwa Allah mengharamkan untuk mencaci maki sesembahannya orang-orang musyrikin. Padahal merendahkan dan mencela serta menghancurkan berhalanya kaum musyrikin itu adalah satu kebaikan. Kan iya kan? Satu kebaikan, menghancurkan berhala mereka itu satu kebaikan. Mencaci makinya berarti merendahkan, menghina berhala-berhala itu. Tapi kalau itu menjadi jalan bagi mereka untuk akhirnya mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar ilmu dan kita tidak bisa membelanya, maka tidak boleh. Allah haramkan kita untuk mencela sesembahan mereka, karena akan menjadi jalan untuk mereka mencaci maki Allah. Mencaci maki Allah itu madaratnya lebih besar, mafsadahnya lebih besar daripada kita mencaci maki berhala mereka. Ini perlu kita pahami. Kita harus mampu mendudukan mana yang maslahat dan mana yang mafsadah. Bahwa mencela sesembahan mereka mungkin ada maslahat, tapi ketika mereka mencela Allah, mencaci maki Allah, menginjak-injak Al-Quran, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kan mafsadatnya lebih besar. Maka di sini mafsadah harus menolak mafsadah didahulukan daripada untuk mendapatkan maslahat. Contoh yang lain, ketika Rasulullah SAW berkeinginan untuk membangun Ka'bah sebagaimana Nabi Ibrahim membangunnya, tapi Rasulullah tidak jadi. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bijahiliyatin la amartu bil bait fahudima fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ard. Yang kurang lebih maknanya, wahai Aisyah, sekiranya bukan karena kaummu, yang orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah, orang-orang yang baru masuk Islam, sekiranya kaummu itu bukan baru saja masuk Islamnya, baru saja meninggalkan jahiliyah, niscaya aku perintahkan untuk Ka'bah ini dihancurkan kemudian dibangun sebagaimana pada saat Nabi Ibrahim membangunnya. Karena pada saat dibangun oleh orang kafir Quraisy ada hal yang tidak sempurna, misalnya Hijr akhirnya keluar dari Ka'bah. Kemudian Rasulullah mengatakan, andai kata bukan karena khawatir akan salah faham dan ini fitnahnya lebih besar karena mereka baru masuk Islam, tentu sudah aku robah Ka'bah ini sebagaimana ketika Nabi Ibrahim membangunnya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW karena darul mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih. Mendahulukan sesuatu yang merusak, menolak sesuatu yang merusak didahulukan daripada menginginkan sesuatu yang maslahat. Nabi Muhammad SAW juga tidak ada cerita ya membunuh orang-orang munafik. Ada ceritanya enggak? Membunuh atau menghukum bunuh orang-orang munafik. Hatta
orang yang telah menyebarkan isu yang menyangkut kehormatan keluarga Nabi SAW. Hadithul ifk, cerita bohong, itu kan dihembuskan orang munafik. Tapi Rasulullah tidak menghukum dengan hukuman yang apalagi sampai meninggal dunia, sampai mati, tidak. Kenapa? Karena darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak sesuatu yang merusak didahulukan daripada sesuatu yang maslahat, sesuatu yang bisa menimbulkan maslahat. Kalau sampai terdengar orang munafik secara zahir kan muslim. Orang muslim enggak secara zahir? Muslim. Walaupun kesalahannya banyak dan Rasulullah tahu siapa-siapa orang munafik itu. Tahu Rasulullah berdasarkan wahyu. Tapi Rasulullah tidak membunuh mereka. Kenapa? Kalau sampai terdengar, apalagi zaman sekarang ini, semuanya disebarkan lewat medsos. Kalau sampai terdengar Rasulullah membunuh mereka, akan berkembang isu bahwa Nabi membunuh sahabatnya sendiri. Bahwa Nabi membunuh sahabatnya sendiri. Nanti ditambahi dengan cerita-cerita yang lain. Membunuh sahabatnya karena tidak sesuai dengan pendapatnya. Tapi Nabi sudah tahu itu. Jadi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Begitu juga ketika Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk memberontak kepada pemerintahan yang sah. Kenapa? Yaitu alasannya darul mafasid muqaddam ala jalbil manafi', ala jalbil masalih. Dilarang untuk memberontak kepada pemerintahan yang sah, karena meskipun pemerintah itu pemerintah yang zalim, lim, tapi selama dia masih sholat, masih Islam, enggak boleh melakukan pemberontakan. Karena mafsadatnya akan lebih besar daripada maslahatnya. Belum tentu nanti penggantinya akan lebih baik dari dia, belum tentu. Itu kan bayangan orang saja, perhitungan orang yang sering keliru. Sering kelirunya perhitungan orang karena tidak menggunakan pedoman-pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak boleh, nggak boleh melakukan itu. Nah, ini adalah pedoman yang harus kita pegang. Nggak boleh seburuk apapun, udah diem aja lah kalau kita nggak tahu, apalagi nggak tahu datanya. Hanya berdasarkan berita-berita medsos, lalu kita ikut ngomong, dan kita menjadi bagian dari persoalan namanya. Kita menjadi bagian dari permasalahan. Kita namanya sudah sedikit demi sedikit keluar dari manhaj salaf menuju ke manhaj yang bukan salaf. Kalau manhajnya bukan salaf, itu namanya manhaj dhalalah, manhaj yang sesat. Berani nggak mengatakan begitu? Kalau bukan manhaj salaf pasti sesat. Berani nggak? Manhaj salaf itu Islam itu sendiri kok. Islam itu sendiri. Kalau tidak menggunakan manhaj salaf ya berarti bukan Islam, bukan Islam seperti yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu ada di sorga, yang 72 ada di dalam neraka. Kenapa? Karena mereka menyimpang dari ajaran Islam yang benar, memahami Islam berdasarkan logikanya, memahami Islam berdasarkan perasaannya, memahami Islam berdasarkan lingkungannya. Bukan. Memahami Islam itu wahyu. Islam itu wahyu. Islam itu dalil. Dinu ilmin wa basirah. Kemudian dilanjutkan dengan amal sholeh. Itu Islam. Kalau Islam berdasarkan pikiran sendiri, berdasarkan perasaan sendiri, yaitu namanya Islam menurut perasaannya. Ya, Islam menurut akal fikirannya. Alhamdulillah kalau saya sholat menghadap sini, perasaan saya benar menghadap ke barat, ke kiblat itu. Tapi kalau saya sholat di Imam Bukhari, di Masjid Imam Bukhari, selamanya perasaan saya itu menghadap ke timur terus sampai sekarang. Dari awal sampai akhir sampai sekarang, sholat saya menghadap ke timur terus perasaan saya. Lah kalau saya mengikuti perasaan saya, terus saya sholatnya balik kanan sendiri,
ya sesat saya itu. Yang lain-lain kiblatnya ke arah sana dan sudah berdasarkan data itu ke arah barat, saya perasaannya barat itu ya menurut saya, bukan menurut kesepakatan. Ya sesat. Wal'iyadzubillah. Jadi nggak pakai perasaan. Islam itu nggak pakai perasaan. Islam itu agama dalil. Islam itu agama dalil. Dan kita memahaminya mengikuti bagaimana para salafus salih memahaminya kalau kita ingin hidup mulia. Kemudian yang terakhir, yang terakhir ini mudah-mudahan bisa cepat. Selanjutnya tanya jawab nggak perlu banyak-banyak. Yang terakhir dari yang kita baca ini, secara ringkas saja, bahwa hukum di dalam Islam, ketika kita ingin menjatuhkan vonis hukum dalam Islam sesuai dengan manhaj salaf, apakah seseorang itu kafir, apakah seseorang itu fasik, apakah seseorang itu mubtadi', seorang ahli bid'ah, itu ada bergantung pada asyurut wal adamul mawani' wantifa'ul mawani'. Syarat-syaratnya harus terpenuhi. Jadi kita ingin menghukumi seseorang dengan ta'yin, dengan menunjukkan si fulan bin fulan itu telah kafir atau ahli bid'ah atau fasik, itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Dan penghalangnya harus tidak ada. Syarat-syaratnya harus terpenuhi dan penghalangnya tidak ada. Syaratnya misalnya apa? Orang melakukan kekafiran itu sengaja, tahu bahwa itu adalah kekafiran, kemudian dia melakukannya dengan sengaja dan menyatakan bahwa nggak peduli saya. Yang penting saya tahu itu adalah kekafiran, saya tahu itu kefasikan, saya tahu itu bid'ah, tapi saya nggak peduli. Pokoknya saya jalankan saja. Lah itu salah satu syaratnya. Yang kedua, tidak dipaksa oleh orang lain, atau tidak dipaksa oleh lingkungan. Jadi dia menjalankannya dengan senang hati dan tidak terpaksa. Saya prinsip-prinsipnya saja ya, tidak mengungkapkan dalilnya, tapi prinsip-prinsipnya saja. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Tidak terpaksa, tapi dia benar-benar melakukannya atas dasar kemauannya tanpa ada paksaan dari siapapun atau dari lingkungan apapun atau dari keadaan apapun, dia tidak terpaksa. Benar-benar karena pilihannya sendiri, itu diantara syaratnya. Terus harus tidak ada penghalang. Penghalang itu misalnya apa? Penghalangnya itu misalnya terpaksa. Terpaksa itu kan macam-macam. Tingkatan terpaksa itu macam-macam. Ada terpaksa karena takut dapurnya tidak ngebul umpamanya. Itu kan terpaksa. Walaupun nanti ada derajat kalau begitu dia berdosa atau tidak berdosa, tapi tidak keluar dari Islam atau tidak terjatuh ke dalam kefasikan atau yang lain-lain. Jadi penghalangnya itu adalah terpaksa atau tidak sengaja. Mungkin nggak orang sujud di bawah patung tapi tidak sengaja? Mungkin. Tapi kita melihatnya kan bahwa dia sujud di depan patung, dia sujud, dahinya diletakkan di bawah, di tanah, kemudian dia sujud di depan patung. Orang melihatnya jelas dengan mata kepalanya sendiri, ada saksi-saksinya, dia itu sujud di depan patung. Hukum sujud di depan patung gimana? Kafir atau tidak kafir? Kafir. Kafir. Tapi ketika kita melihat A bin B sujud, apa boleh kita langsung mengatakan oh dia telah kafir? Karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada saksi-saksinya, dia sujud di depan patung. Boleh? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Mungkin dia sujudnya itu karena dia tadi terantuk batu. Ada batu besar, lalu dia terjungkal. Terjungkalnya pas sujud di depan patung. Kita ngelihatnya
tidak ngelihat sebabnya. Atau ada tali rafia melingkar gini, satunya terinjak, satunya masuk, ya kerungkep gitu ya. Kerungkep, masa orang seperti itu dikafirkan? Nggak boleh. Atau faktor-faktor yang lain. Dan itu tidak mudah. Untuk menentukan hukum seperti itu tidak mudah. Maka kita harus hati-hati terhadap masalah ini. Takfir muayyan itu tidak boleh kecuali apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalangnya tidak ada. Jadi takfir kepada seorang pribadi tertentu itu tidak boleh kecuali syarat-syaratnya jelas, ada nasnya, misalnya seperti kita mengkafirkan Abu Lahab, boleh karena nasnya jelas. Abu Jahal boleh karena nasnya jelas. Abdullah bin Ubay bin Salul munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul boleh karena nasnya jelas bahwa dia munafik. Tapi orang-orang yang tidak ada nasnya secara jelas, orang sekarang misalnya, nggak boleh. Oh, si dia munafik, enak aja munafik, jangan-jangan kamu yang munafik. Jadi nggak boleh, sembarangan seperti itu nggak boleh. Oh, dia telah kafir. Loh, sholat kok, sholat. Masa orang sholat disebut kafir? Nggak boleh. Tapi gini. Ya, tapinya itu harus dengan data yang jelas. Tidak boleh, itu adalah manhaj salaf. Tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua apa namanya? Dalam beribadah harus sesuai tuntunan, ikhlas. Kemudian dasar dalam beragama adalah al-ilmun nafi'. Artinya apa? Poros agama itu adalah al-ilmun nafi' wal amalu salih. Kemudian dar'ul mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih. Kemudian yang kelima, bahwa ketika kita menghukumi sesuatu, apakah menghukumi dengan hukum kufur atau fasik atau bid'ah, itu harus terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalang. Itu harus kita pegang supaya kita benar-benar bisa bermanhaj salaf. Mungkin ini saja dulu, mohon maaf waktunya molor. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mari kita berusaha sungguh-sungguh supaya kita tetap berjalan dalam koridor manhaj salaf, menjadi ahlus sunnah wal jamaah, supaya kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, dan ketika kita mendapatkan balasan dari Allah di sorga, kita pun akan merasa ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan sesuai dengan manhaj as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga kita bermanhaj salaf itu bukan sekedar bajunya, bukan sekedar jenggotnya, bukan hanya sekedar casingnya, tapi casing itu penting, baju itu penting, jenggot itu penting, tapi jangan hanya itunya saja, isinya kosong, melompong. Jangan seperti itu. Kita tutup sekali lagi. Waffaqanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.